Bandeng Sehati merupakan UMKM makanan khas Cirebon yang terbuat dari bahan dasar ikan bandeng. Bandeng Sehati hadir karena melihat potensi sumber daya ikan bandeng yang melimpah di daerah Cirebon dan sekitarnya, terutama di daerah Gebang dan Indramayu. Di samping itu, begitu banyak peminat ikan bandeng baik di daerah Cirebon khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, Bandeng Sehati mengambil kesempatan ini. Bandeng Sehati terinspirasi dari bandeng gepuk losari yang banyak diminati oleh pecinta bandeng. Dengan resep dan bumbu racikan khusus, Bandeng Sehati menghadirkan sensasi makan bandeng yang berbeda karena disajikan dengan aneka rasa seperti original, keju, dan yang paling khas yaitu rasa empal gentong, serta di dalamnya sudah tidak ada duri. Bandeng Sehati merupakan makanan sehat, lezat, dan bergizi tinggi yang mengandung omega 3 yang sangat baik untuk tubuh. Dalam perkembangannya, Bandeng Sehati sudah banyak mendapatkan penghargaan sebagai inovasi produk UMKM di Cirebon. Yaitu dengan bandeng isi campur durinya gitu. Nah itu saya coba untuk branding dan alhamdulillah kalau saya lebih senang kalau misalkan ada UMKM lain yang produknya hampir sama dan punya semangat untuk membangun ini menjadi satu oleh-oleh Cirebon gitu. Jadi saya nggak terlalu capek untuk angkatnya gitu. Dan seperti itu. Omset masih kecil lah, antara 25 sampai 35 juta naik turun kalau misalkan di Ramadan kayak gitu ya, bulan puasa Ramadan ataupun ada event-event tertentu ya kadang bisa sampai 40-50 lah, tapi itu event enggak kalau sehari-hari sih 25 sampai 35 juta Sehari? enggak, 1 bulan. Jadi ya itu awalnya kalau kita punya produk
ngomonglah ke setiap orang kalau kita punya produk, dengan kita nanti bisa ngeliat lah segmen produk kita ini kemana. Jadi contoh misalnya kita punya produk segmennya itu menengah atas, berarti perlakuannya pasti beda. Perlakuan pasti beda itu dalam artian satu, kemasannya, tampilannya, terus packaging ketika orang bawa ataupun apa, dan rasa komponen ingredient dari produk tersebut itu pasti nanti kan harganya juga pasti, kalau menengah atas kan pasti perlakuannya beda. Nah kalau menengah bawah istilahnya yang penting perputarannya kita. Nah itu perputarannya kita apa istilahnya, dan harganya jadi murah, packagingnya nggak terlalu diperhatikan, yang penting ini bisa kejual. Nah kalau yang menengah atas ini juga istilahnya perizinan harus lengkap, halal ya, ataupun juga menengah bawah kan istilahnya nggak perlu repot-repot, udah dibungkus rapih bisa disebar gitu kan, orangnya juga nggak terlalu rewel biasanya. Kalau misalnya menengah bawah itu istilahnya ya udahlah, yang penting makanannya enak, yang bersih gitu kan. Jadi tergantung itunya. Terus yang kedua, setelah menentukan segmennya, kita gimana cara ngejualnya. Cara ngejualnya itu dalam artian segmennya menengah atas adanya di mana. Berarti contoh misalkan menengah atas ini ibu-ibu yang di sekolah favorit istilahnya. Nah berarti misalkan sekolah favorit dengan bayaran per bulan sekian, itu bisa kelihatan istilahnya, biasa yang ngantarnya mobilan ataupun apa, itu kelihatan berarti ini sasarannya menengah atas. Nanti kalau misalnya menengah bawah ya udah masuk di pasar ataupun di perumahan yang ini kita bisa jual. Nah itu tergantung ininya. Nah masuk komunitas juga, komunitas contoh misalkan yang seminar yang gratis mungkin nggak semuanya juga orang-orang menengah atas, tetapi kalau misalnya seminar yang berbayar itu yang misalkan bayar 750, 500 atau 1,5 juta ataupun berapa, itu pasti tersaring orang-orang yang menengah atas lah. Nah komunitasnya itu jelas gitu. Kalau misalnya kita mau sasarannya menengah atas, berarti kita komunitasnya kayak gitu. Nah saya tetapi tidak juga mengesampingkan yang lain, karena yang lain itu bisa untuk dijadikan sebagai reseller, sebagai distributor kita. Jadi teruslah konsisten. Sekarang apalagi dunia digital seperti ini, ya bikin konten, bikin foto yang bagus, menarik, video, terus testimoni segala macam, ya itu ya disebar konten gitu. Nah nanti ketika brandnya sudah naik, orang sudah tahu, ya istilahnya nggak perlu seperti yang pertama, tetapi kita hanya repeat agar orang itu reminder untuk orang itu ingat produk kita, ya itu lebih nanti terus Bandeng Sehati pun dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dan digemari oleh anak-anak karena rasanya yang nikmat. Dan tak kalah menariknya, bandeng sehati pun sangat praktis disajikan karena hanya dengan menyiapkan penggorengan dengan api sedang bisa langsung digoreng hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Bandeng saat ini ada di perumahan Gria Intan Blok F 29, itu di RT 8 RW 7, adanya di daerah Perunas belakangnya Gunung Lawu, ataupun kalau misalkan yang terdekat itu ada di Jamlang Bunur, ada di Empat Projo, itu bisa harganya pun sama. Sosial medianya itu ada di Facebooknya Bandeng Sehati, Instagramnya @bandeng_sehati, dan kalaupun mau langsung bisa ke nomor WA-nya langsung di customer service 0899 455